Berikut ini adalah contoh perhitungan perencanaan dimensi saluran untuk contoh soal jalan Tumenggung Suryo yang ada pada PowerPoint. Tabelnya sudah tersedia di LMS ya. Lalu nomor salurannya kita tulis di sini 14 yaitu ini, 43 ini, 12 ini, 23 ini. Penamaan ini sebaiknya dari angka kecil ke besar ya. Jadi ini contoh yang salah, 43. Harusnya kita buat 45 atau 46 begitu. Kemudian menyebutkannya harus hulu ke hilir, 1 ke 4, artinya alirannya dari 1 ke 4. Yang kedua ini nggak boleh kita sebut 34 karena alirannya dari 4 ke 3. Saluran sebelumnya kita tulis juga, tinggal minta saja dari tabel perhitungan kapasitas saluran. Nah, key-nya sekarang kita linkkan ya. Ini karena bukan Excel jadi saya tulis manual. Ya. Kemudian elevasi muka tanahnya kita lihat dari angka-angka ini. Titik 1 elevasinya 449,753 dari hasil interpolasi kontur. Titik akhirnya yaitu 4 ya, elevasinya 449,249. Jadi interpolasi konturnya harus betul dulu. Ini tinggal ngeling aja. Kemudian saluran titik 3 447,336. Lalu titik 1 sama dengan ini, titik 2-nya 447,350. Ini titik 2. Kemudian titik akhirnya 3. Kita cek lagi angkanya, sudah benarkah dari tinggi ke rendah? Betul ya. 753 ke 350, 447, 447. Ya, sudah betul. Kita hitung S-nya. S sama dengan beda tinggi, berarti elevasi awal dikurangi elevasi akhir. Dibagi jarak. Nah, ini panjangnya ini sudah diukur dari CAT ya. Kemudian penampang saluran bentuk maupun bahan sudah ditetapkan di soal. Semuanya pakai persegi ya. Lalu N-nya kalau beton adalah 0,013 dari tabel Manning. Kemudian B-nya. Ini B ini bisa Anda mulai dari kondisi existing, yaitu lebar salurannya berapa. Kalau tidak kita langsung tetapkan saja. Tadi untuk bahan beton itu minimal lebarnya adalah 0,2 ya. Jadi kita coba 0,2. Hanya kita ambil 0,2 juga. Lalu A sama dengan B kali H. Lalu P sama dengan B plus 2H. Lalu R sama dengan A per P. Lalu V sama dengan 1 per N dikali R pangkat 2/3, jangan lupa harus dikurung ya, dikali S pangkat setengah. Q sama dengan V kali A. Bilangan Freud sama dengan V per akar GH 9,81 dikali H pangkat 0,5. Mari kita lihat angka-angkanya. Pertama yang harus kita cek dulu adalah Q-nya. Q ini saya kasih warna kuning, itu nilainya harus sama dengan Q rencana yang ada di perhitungan sebelumnya. Jadi ini karena terlalu besar ya B-nya ya. Jadi kita harus naikkan angkanya karena kita harus mencari muka air yang real sesuai dengan Q rencana. Caranya gimana? Berarti harus kita coba-coba supaya Q sama dengan Q rencana. Kita turunkan ya, 0,1 sudah sama atau belum? Belum. 0,05 masih belum sama, 0,04.
kebanyakan 0,045. Oke ya. Kalau mau cara cepat kita bisa pakai goal seek, what if analysis. Nilai ini harus sama dengan 0,09 maaf, dengan mengubah ya. Saya ulangi goal seek ya. Key harus sama dengan 0,009 dengan cara mengubah H. Ya, ketemu sekiannya 0,045. Jadi airnya memang kecil, hanya 4 cm ya, karena memang salurannya kan letaknya di hulu. Jadi belum menerima air dari saluran lainnya sehingga debitnya kecil. Lalu kita lihat kontrol-kontrolnya. Kecepatan izinnya kita tulis ya, V izin untuk beton itu maksimal 3, minimal 0,6 atau 0,2 ya, sesuai dengan teori tadi. Kemudian kita lihat angka-angkanya. Q-nya sudah memenuhi, berarti oke. V-nya perhitungan tadi menghasilkan V 0,954, berarti sudah antara 0,2 dan 3 ya, berarti oke. Nah, bilangan fruitnya ini ternyata lebih dari 1, berarti tidak oke. Apa yang harus kita lakukan? Sesuai dengan teori, jika bilangan fruit terlalu tinggi, rumusnya apa? V ya per akar GH, berarti kecepatan terlalu tinggi. Kita harus mengurangi kecepatan dengan cara apa saja tadi? Salurannya diperkasar. Coba ya. Diganti batu kali 0,025. Nah, ini harus goal seek lagi nih ya. Yang warna merah ini harus saya goal seek lagi. What if analysis, goal seek. Nilai Q-nya harus sama dengan 0,009 dengan cara mengubah yang merah. Ya, ketemunya 0,075. Ternyata bilangan fruitnya oke. Oke ya. Nanti Anda bikin sendiri rumus kontrolnya ini pakai if supaya perhitungannya lebih mudah. Jadi alternatif pertama tadi adalah N-nya kita ganti lebih kasar. Ini saya kasih keterangan ya. Diubah dari beton ke batu kali karena kita ingin supaya lebih kasar. Kalau lebih kasar berarti alirannya lebih lambat. Kalau kita lihat, benarkah saluran ini kecepatannya tinggi? Betul ya, kalau kita lihat antara saluran 1 dan 4 ini panjangnya cuma 32 meter, tapi ada garis kontur yang melaluinya itu 1. Jadi dalam 32 meter beda tingginya 1 meter. Nah, itu cukup tinggi, cukup besar ya. Ya. Tadi cara kedua, seandainya kita tidak memperkasar bahan saluran, kita bisa lakukan cara yang kedua ya. Ini saya coba. Cara yang kedua dengan cara saya kembalikan lagi tadi beton, yaitu 0,013. Lalu saya goal seek lagi, tadi berapa ya, 0,04 kalau nggak salah, 0,045 ya. Ternyata kan bilangan fruitnya nggak oke. Nah, ini berarti kita harus mengubah S. Dengan cara S rencana ini kita isi sebuah angka. Kalau saluran itu lebih landai, maka asumsinya kecepatan akan lebih lambat, sehingga bilangan fruit juga ikut kecil. Ini persentasenya 1,6%. Memang agak tinggi ya, slope saluran itu 1% itu sudah tinggi. Jadi kita kurangi jadi 0,01 ya. Dari 0,016 kemiringannya atau slope aslinya menjadi 0,01, dengan harapan kita nanti akan melandaikan saluran dengan cara yang titik 1 nanti digali, jadi lebih landai. Lalu kita hitung V-nya ya. V sama dengan 1 dibagi N dikali R pangkat
2/3 dikali S rencana pangkat 0,5. Q sama dengan V kali A. V hitung ya. Bilangan fruitnya sama dengan V per akar 9,81 dikali H. Ya. Ternyata masih terlalu besar ya bilangan fruitnya ya. Coba kita bandingkan antara, saya beri warna apa ini ya? Antara bilangan fruit yang dihitung dulu dengan bilangan fruit yang setelah diubah S-nya. Jadi kita harus mengubah lagi S-nya ini, kurang landai. Dari 0,016 menjadi 0,01 ternyata kurang landai. Saya turunkan jadi 0,005, begitu. Ternyata sudah oke ya. Selanjutnya kita coba-coba lagi hanya supaya Q-nya pas dengan yang ada di sini. Ini ya. (0,09) dengan cara mengubah H. Ya. Jadi ketemu hanya 0,07. S rencananya 0,005. Bilangan fruitnya 0,783, kecepatannya 0,49, berarti semua sudah memenuhi. Demikian. Nanti S rencana ini bentuknya seperti apa? Itu ada dua kemungkinan. Jadi bisa berbentuk galian di awal, supaya lebih landai harus digali di titik awal, atau kita buat terjunan. Jadi ini sama dengan galian, cuman kita tempatkan di tengah-tengah. Nanti kita pakai yang tipe atas atau yang bawah, itu nanti tampaknya di gambar ya. Untuk saluran berikutnya prosedurnya sama.